Bersama kita sudah ada Padre Fidelis. Selamat malam, Padre Fidelis. Selamat malam. Untuk teman-teman yang mungkin baru ya bergabung, Padre Fidelis adalah co-spiritual director kita yang malam hari ini akan memberikan pembelajaran bagi kita dengan tema doa permohonan. Ya, nanti setelah Padre menyampaikan bahan-bahan, kita akan masuk dalam tanya jawab, atau yang mau berbagi ya silahkan, atau yang mau klarifikasi silahkan nanti setelah Padre menyelesaikan paparannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat malam. Pada malam ini kita akan memulai pembelajaran kita dan kita beri kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Suci menurut Lukas. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberinya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Bu Like atas bacaan sabda Tuhan. Ibu Bapa yang terkasih, Devosan Padre Pio, tema kelima ini sangat menarik.
Dan tema ini tidak pernah membosankan. Doa permohonan. Dan mengapa? Karena memang ini juga yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Pertanyaan awal untuk kita, apa bedanya berdoa dan pendoa? Kan beda-beda tipis, tapi itu sangat mendalam, ya. Berdoa dan pendoa. Mungkin kita katakan apa sepintas ya, pendoa itulah ya orang yang sudah dikhususkan untuk itu, ya. Umpamanya pendoa yang kita kenal seperti di Rawaseneng itu terapis itu, ya. Itu 7 kali sehari, atau klaris. Pernah keluar ke Gedono atau yang ada di Gunung Sitoli ada klaris itu 7 kali sehari mereka doa bersama, belum lagi dihitung doa pribadi. Ya. Nah, itu yang disebut pendoa menurut pandangan kita. Tapi tadi jujur kita dalam untaian doa-doa kita dan juga pesan-pesan Padre Pio, kita melihat ya, Padre Pio itu bukan berdoa, tetapi dia adalah pendoa. Jadi itu yang membedakan. Kalau kita hanya sekali-kali di gereja pada hari Minggu, lalu ada diminta kita doakan ini, lalu kita mendoakan. Ya. Tahu bedanya kan? Pendoa dan berdoa. Nah, berdasarkan ini, maka banyak di antara umat kita, menurut pengalaman saya, yang amat sangat kecewa ketika tidak mendapatkan apa yang didoakan. Beberapa datang kepada saya, Romo, saya sangat kecewa, saya putus asa. Lalu saya katakan, mengapa? Saya sudah bertahun-tahun minta kepada Tuhan, saya buat intensi, saya rajin ke gereja, memohon agar penyakit yang saya alami ini bisa disembuhkan. Tapi sudah bertahun-tahun, tidak pernah saya melihat tanda apapun. Dan akhirnya saya berhenti. Itu baru segelintir orang yang sangat ya hancur. Karena dia tidak mendapatkan apa yang dia minta. Apa yang dia inginkan. Dan menarik sekali bacaan Injil hari ini, Yesus juga sangat kecewa. Dia katakan angkatan ini angkatan yang jahat. Mereka selalu minta tanda. Dan katakan oleh Yesus, tidak akan diberi tanda kepada angkatan ini selain tanda Nabi Yunus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, maka tema yang kita coba geluti bersama pada malam ini, dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan, inilah jawaban bagi saudara-saudari kita yang hanya berdoa, tetapi tidak menjadi pendoa. Yesus menunjukkan kepada kita wajah Bapa yang sebenarnya. Wajah Allah. Tapi di sisi lain, kita memang dan juga kebanyakan ada kekecewaan ketika menggambarkan Bapa itu seperti orang tua kita atau Bapa yang kita alami. Di sini masalahnya. Sulit kebanyakan atau segelintir orang
sulit menyebut Allah Bapa karena ada pengalaman traumatis dengan keluarga. Ini juga yang sering tidak nyambung. Ya, tidak nyambung ketika meminta sesuatu atau berdoa kepada Bapa. Ketika tidak ada relasi yang baik dengan Bapa, dengan ayah kita, maka sekali lagi ada rasa traumatis dan ada perasaan tidak enak, bahkan terluka. Dan akhirnya ketika kita menyapa Allah sebagai Bapa pun terbawa situasi itu. Maka Yesus menjelaskan sekali lagi amat berbeda dengan Bapa kita masing-masing dengan Bapa kami. Nah, itu dia ya. Jadi maka dikatakan kalau kita berdoa bukan Bapa saya yang ada di surga ya, tapi Bapa kami ya. Jadi, karena itulah doa kolektif dan kita menyapa Allah sebagai Bapa. Jadi Yesus menunjukkan beberapa hal di sini bagaimana Allah yang sebenarnya. Jadi Allah atau Bapa yang kita mohon petunjuk dari Dia ya adalah Allah yang pasti. Jadi ini kata kuncinya, pasti ya dan sungguh tidak mungkin doa kita tidak didengar. Ya. Kalau kita manusia masih bisa tuli, kurang mendengar, Allah tidak mungkin tidak mendengar. Jadi itulah kuncinya. Allah tetap mendengar. Ya, itu dia. Jadi itu yang dikatakan oleh Yesus, Allah Bapa itu mendengar. Dan itu perumpamaan yang dia kasih itu ya dengan tetangga kita itu tadi dikatakan tetanggamu itu minta roti ya. Karena tidak malu-malu datang ke tengah malam karena ada sahabat, maka dia pasti walaupun dia sebenarnya tidak ada kewajiban untuk bangun, tapi diusahakannya dia bangun dan memberi roti itu. Itu perumpamaan yang dikasih oleh Yesus yang manusiawi saja begitu. Apalagi Bapa, ya. Kemudian perlu memiliki kepastian bahwa jawaban atas permohonan pertolongan akan jauh lebih penting daripada permohonan kita sendiri dan akan melampaui waktu yang kita harapkan. Apa maksudnya ini? Ini penting sekali kita pahami. Jadi jawaban dari Tuhan ya, jawaban dari Tuhan akan melampaui daripada permohonan kita sendiri. Jawabannya lebih terpenting, bukan permohonan kita. Karena sebelum kita minta pun, dia tahu apa yang kita perlukan. Ya, dan melampaui waktu yang kita harap. Nah, di sini letaknya orang kecewa. Karena pertama, tidak langsung dia dapatkan apa yang dia mohon, ya. Dan juga yang kedua, tidak pas pada yang diinginkannya itu. Padahal itu adalah otoritas Tuhan, otoritas Bapa. Diberi tadi apa contoh di bawah, kalau kamu minta apa minta ular lalu minta roti yang dikasih atau minta roti dikasih ular, siapa Bapa yang memberi itu? Ya, sejahat-jahatnya orang tua tidak akan memberi itu kepada anak. Nah, apalagi Bapa di surga. Tapi ya dia ada tapinya. Tentu apa yang dia kehendaki, bukan apa yang kita inginkan.
Karena kalau semua yang kita inginkan bisa mencelakakan kita. Siapa yang punya anak di sini? Masih anak kecil, sering dikasih contoh itu. Ya, tidak semua yang diminta anak dikasih. Ah, kamu tidak mengasihi anakmu. Belum tentu. Kalau dia masih kecil, lalu dia minta api, dia minta pisau, pasti orang tuanya tidak akan kasih. Akan mencelakakan dirinya. Demikian juga Bapa di surga. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Nah, disinilah jaringan itu tidak nyambung. Di situ. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak ada jaringan kita, setengah mati kamu buka-buka HP itu pun tidak akan keluar apa yang kita cari. Tapi ketika ada jaringan, nyambung. Dan disinilah kita coba juga bagaimana kita berelasi dengan Bapa. Itulah secara pengertian yang dikatakan oleh Yesus dalam Bapa kami. Dan bagus sekali itu kalau kita doakan dengan baik, kita mengerti dengan baik doa Bapa kami. Inilah contoh doa yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus. Kita tidak mungkin bahas malam ini semuanya itu. Kita hanya lihat sebagian saja. Jadi tentu saja Allah tidak memberi kita ular ketika kita meminta ikan atau kalajengki ketika kita meminta telur. Demikian juga pula dia tentu mendengar doa kita, tetapi dia melakukannya sebagai seorang bapa dan memilih waktu dan cara terbaik untuk memenuhi permohonan kita. Jadi ini penting. Jadi dia sebagai seorang bapa dan memilih waktu dan cara terbaik untuk memenuhi permohonan kita. Itu dia. Maka permohonan kita pun tidak hanya secara pribadi. Kita ada yang makanya kita sebut Bapa kami. Jadi kita bersama itu yang doa kolektif. Dan itu yang sering kita lakukan setiap malam. Itu doa kolektif. Sangat penting. Nanti kan Pak Derpio akan mengajari kita banyak hal tentang itu. Bukan untuk dirinya. Tapi selalu dia peka terhadap kebutuhan orang lain. Dan Bunda Maria juga seperti itu. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah perkawinan di Kana. Dan itu bukan untuk kebutuhan Bunda Maria, tidak. Dia peka atas kebutuhan orang lain supaya jangan dipermalukan. Walaupun Yesus belum waktunya. Disitulah demi kebutuhan orang lain. Nah, kita juga berdoa demikian. Bukan untuk diri kita, tapi demi orang lain. Dan itu dari mana kita belajar? Dari Padre Pio. Juga para pendoa seperti di Benediktin, di Rawaseneng itu, di Klaris Gadono dan di Klaris di mana-mana sekarang ada beberapa tempat. Itu mereka justru menjadi jantung gereja. Itulah karya, nanti kita akan lihat, itulah karya kerasulan. Tidak tampak, tetapi mereka melakukannya dengan tekun dan setia. Itu dia. Jadi berdoa bersama berarti saling mendukung, memohon kekuatan untuk menjalani dan memahami doa dalam terang Bapa Surga. Jadi itu yang membuat kita sangat kuat karena kita tidak sendirian, kita ditopang oleh saudara-saudari kita. Jadi ini penting. Maka Padre Pio memberi nilai spiritual dalam memahami arti doa. Bagus sekali ini. Tidak semua dari kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa dan menyebarkan kemuliaannya. Yakni melalui kerasulan mulia berupa pemberitaan Injil. Jadi tidak semua terpanggil menjadi imam, menjadi suster, menjadi biarawan-biarawati, dan semua. Tidak semua terpanggil seperti yang kita juga lakukan, seperti Ibu Evo dan beberapa dari kita, untuk berjuang, untuk menyampaikan pesan-pesan. Tidak semua.
Itu dikatakan Padre Pio. Tetapi dikatakan kita dapat memuliakan Tuhan dan bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa melalui kehidupan Kristiani sejati dengan berdoa tanpa henti. Ini penting. Ya. Berdoa tanpa. Jadi ini kerasulan yang luar biasa. Padre Pio katakan kamu entah disembunyikan kamu pun, entah di penjara, entah dimanapun kamu diletakkan, dipindahkan atau apa, kamu bisa melakukan ini. Tidak ada yang membatasi. Ini jadi penting. Jadi doa itu akhirnya bukan sebagai rutinitas, bukan sebagai hanya kalau ada kebutuhan kita baru kita melakukan doa. Tapi Padre Pio, nanti kita akan lihat selanjutnya luar biasa dia praktekkan dalam hidupnya. Doa tanpa henti. Jadi luar biasa Padre Pio mewujudkan itu dalam hidupnya. Ya. Nanti kita lihat bahkan pekerjaan kita pun mengalir dari kekuatan doa. Jadi apapun yang kita lakukan, di belakang semua itu, yang mendasari semuanya itu adalah doa. Mengapa selalu orang berdoa agar kerajaannya datang? Agar namanya dimuliakan. Jadi ingat, dalam doa itu tidak hanya minta-minta, tidak. Ya, dikuduskan, kerajaannya datang. Jadi kalau tidak, kita yang ada, kerajaan kita yang berkuasa atau iblis, seperti yang Yesus alami dalam padang gurun minggu yang lalu kan, dia dicobai oleh iblis. Ya itu. Tapi karena kalau kerajaan Allah yang datang, dia bisa mengalahkan kekuatan iblis itu, godaan itu. Ya. Jadi dimuliakan dulu, itu penting sekali. Jadi kerajaannya datang, baru kita muliakan Allah. Itulah doa-doa kita. Lalu kita katakan jangan biarkan kami dalam. Jadi ada sudah ditukar ini ya, jangan masukkan berarti jangan biarkan ya. Sekarang sudah diperbaiki ini. Dan mungkin Allah memasukkan kita dalam pencobaan. Tidak. Iblis yang memasukkan kita dalam pencobaan. Jadi jangan dibiarkan kami. Dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Jadi sudah itu yang kita minta. Bukan dulu pertama-tama, Tuhan sembuhkanlah saya, carilah jodoh saya. Dan saya boleh permintaan itu. Tapi bukan itu intinya. Ya. Ini. Lalu kemudian justru doa-doa kita berdoa untuk orang-orang yang jahat. Jadi bukan hanya kepentingan kita, orang jahat pun kita doakan. Ya. Berdoalah untuk orang-orang yang suam-suam kuku. Bahkan berdoa untuk jiwa-jiwa yang bersemangat. Ya, kita mendoakan karena jiwa-jiwa yang bersemangat ini ya bisa suatu waktu akan jatuh. Karena bisa jatuh dalam kesombongan. Ya, ini juga didoakan. Dan doa adalah bentuk kerasulan tertinggi yang dapat dilakukan siapapun di dalam gereja Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak bisa untuk ini. Kita sama semua di sini. Bisa berdoa. Bisa menjadi pendoa. Jadi ini prioritas yang ditanamkan oleh Padre Pio. Lalu, jangan kesibukan mematikan hidup doa karena doa adalah nafas hidup. Jadi tidak ada lagi waktu kita, kenapa tidak berdoa? Sibuk. Mengapa tidak berdoa? Lagi banyak tamu. Mengapa tidak berdoa? Pada waktu itu sebenarnya bisa. Dalam hal itu kan nanti kita akan lihat bahwa doa itu kan dari hati. Bukan harus disampaikan dengan kata-kata indah, dengan puitis, lalu secara khusus menyusun dulu supaya saya bisa berdoa. Tidak. Secara itu formal saja. Nanti kita lihat bahwa doa itu bagaimana sebenarnya. Ya. Doa bukanlah rutinitas, tetapi berasal dari hati.
Bahkan karya merupakan perwujudan hidup doa kita. Ya, itu luar biasa ini. Jadi ketika pun kita berhasil, bukan kita yang berhasil, Tuhan yang berkarya dalam diri kita. Mengapa? Karena kita selalu menjalin relasi dengan Tuhan. Ya, doa merupakan ungkapan kerendahan dan kerapuhan di hadapan Tuhan. Jadi termasuk Paulus mengatakan di mana saya tambah tambah berdosa, rahmat semakin melimpah. Bukan berarti kalau dia berdosa terus, bukan. Karena ketika dia bertobat, ya, dari situasi itu rahmat Allah akan melimpah kepadanya. Dan begitulah pendoa, rahmat Allah melimpah kepadanya. Nah, ini yang menarik. Doa permohonan dalam epistola. Ini juga yang dilakukan oleh, ini yang pada Padre Pio dalam surat-suratnya, ya, banyak sekali dia memberi surat dukungan kepada siapapun. Ya, mengapa? Ini penting. Penderitaan manusia sangat menyentuh hati Padre Pio. Siapapun yang datang kepadanya, diminta atau tidak, apalagi kalau diminta luar biasa, tapi tidak diminta pun, dia selalu mendoakan. Dan dia selalu memberi perhatian. Ia turut merasakan penderitaan orang-orang dan menghibur mereka, memberikan kata-kata harapan, dan di atas segalanya meyakinkan mereka bahwa ia selalu mendoakan mereka. Pak, saya juga sering merasa bersalah juga ini. Karena selalu orang mintakan, doakanlah saya Romo, doakan saya. Tapi sering lupa. Padre Pio tidak pernah. Ini keunggulan luar biasa dari orang kudus ini. Ya. Dia tidak suka membicarakan mujizat dan peristiwa luar biasa, tidak suka. Kalau ada orang mengatakan, Romo, atas doa, Padre, atas doa-doa anak saya sembuh. Dia katakan, bukan saya, ucapkan syukur, pergilah ke gereja di hadapan sakramen Maha Kudus, berlututlah. Nah, itu dia. Dia tidak suka membicarakan itu. Dan dia merasa bukan dia yang melakukan itu kuasa Allah. Ya. Maka dalam Filipi 4:6 mengajarkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan ini yang dilakukan oleh Padre Pio. Ya. Dia selalu bersyukur bahwa ia bisa menolong, membantu, mendoakan orang-orang yang sangat menderita. Dan ini bukan hanya orang di luar, termasuk para romo-romo, pastor, biarawati yang sangat dia bantu karena krisis panggilan. Ya banyak dia bantu. Banyak dalam surat-suratnya dia ungkapkan itu kan. Dia banyak. Bahkan orang yang menyingkirkan dia, memenjarakan dia di biara, dia mendoakan. Jadi tidak ada rasa dendam. Jadi inilah yang dibangun oleh Padre Pio. Next. Doa, dan ini penting, doa dan komitmen pribadi. Jadi ini sangat penting. Jadi berdoa itu bukan hanya doa saja, jadi ada komitmen untuk itu. Padre Pio sepenuhnya menyadari bahwa doa harus melibatkan seluruh keberadaan kita. Jadi bukan hanya di bibir, hanya diucapkan dengan kata-kata, tapi sungguh seluruh hidupnya. Dan dari hati yang tulus ikhlas. Maka seseorang tidak dapat memohon sesuatu kepada Tuhan jika ia tidak terlebih dahulu sepenuhnya terbuka kepadanya. Ini penting. Ya. Ini jadi saya katakan harus ada jaringan dulu. Kalau tidak ada jaringan, bagaimanapun kita berkoar-koar, itu hanya di bibir saja. Sama dengan tadi jaringan tadi itu, kalau tidak ada jaringan itu kepada Tuhan, tidak connect,
tidak dihidupi, tidak terbuka, maka doa itu hanya sekedar formalitas. Ya, ini dia. Jadi harus terbuka. Jadi seseorang tidak dapat memohon sesuatu kepada Tuhan jika ia tidak terlebih dahulu sepenuhnya terbuka kepadanya. Doa permohonan mengajarkan jiwa kita cara mencapai persekutuan dengan Allah. Jadi doa permohonan itu bagaimana kita bisa bukan meminta apa yang kita butuhkan dulu, apa yang kita jadi ini, tapi bagaimana kita bisa mengajarkan kita bagaimana jiwa kita itu bisa bersekutu dengan Allah. Sehingga kita dapat secara bertahap menyadari betapa pentingnya Dia dalam hidup kita, jauh melampaui rahmat yang kita mohonkan kepadanya. Ini dia. Bukannya jauh dari apa yang kita minta itu mohon penyembuhan dan sebagainya. Tapi justru ketika kita mengalami jiwa kita bersekutu dengan Tuhan, walaupun kita tidak alami kesembuhan fisik secara sempurna, tetapi jiwa kita sudah mengalami relasi yang sungguh mendalam. Dan itu sudah cukup untuk kita. Itulah tanda istimewa yang kita terima. Jadi kita mohon ke depan. Jadi ini penting sekali, ini yang doa, dan ini komitmen, dan ini doa yang benar. Memang benar bahwa keseluruhan diri manusia yang berdoa, namun terlebih lagi adalah hati yang berdoa. Jadi doa yang benar ialah doa yang berasal dari hati. Jika hati kita jauh dari Tuhan, maka kata-kata itu yang saya katakan tadi, di dalam doa adalah percuma. Disinilah perkataan Santa Teresia menjadi begitu nyata dan benar. Doa adalah ayunan hati. Itu dia. Kalau sudah sampai pada kesadaran ini, maka ini yang disebut pendoa, bukan lagi berdoa. Jadi sekali lagi, Santo Fransiskus juga Santo Agustinus, mereka dalam pengalaman iman mereka, pengalaman hidup mereka, doa merupakan gerakan hati. Dan dalam doa dimohonkan yang pertama dan utama, kegelapan hati dicerahi. Kita tahu pengalaman Fransiskus kan, kita tahu pengalaman Agustinus kan, yang terlebur dalam dosa. Dan dia mohon dulu supaya dicerahi kegelapan hati, supaya ada kerendahan hati. Jadi unsur sangat penting dalam doa rendah hati. Pernah ada yang itu kan yang doa orang Farisi, itu orang Farisi dengan pemungut BA kan? Yang satu mengatakan aku tidak pernah ini, macam itu doa kesombongan. Tapi pemungut BA mengatakan dia pukul. Itulah kerendahan hati. Dia pukul dadanya. Dia tidak pantas, dia tidak mampu melihat ke atas pun. Ya. Maka doa adalah agar hati dibebaskan dari isolasi. Nah, ini yang penting, cinta diri, kepentingan diri semua yang diminta terus kepentingannya, keinginannya. Ini harus dibebaskan dari sini. Dominasi, mengatur. Oh, Tuhan maunya ini, kita atur Tuhan, kita remote Tuhan itu. Sesuai dengan keinginan kita. Lalu popularitas, overconfident. Oh, saya sudah mendoakan dia, maka dia sembuh. Terlalu percaya. Berarti kalau kamu tidak sembuh, kurang iman. Jadi ini terlalu yang sering terjadi, dan inilah godaan bagi hamba-hamba Tuhan umumnya, ya. Overconfident. Jadi popularitas. Lalu superioritas, kesombongan. Ini unsur-unsur ini harus dihilangkan oleh doa yang rendah hati. Penyembah kasih Allah dalam keheningan. Kita beruntung memiliki kehadiran seorang imam yang istimewa. Padre Pio dari Pietrelcina. Kita bersyukur. Banyak memberi inspirasi kepada orang pada zaman ini.
Ia telah membantu banyak jiwa menemukan jalan utama kebenaran dan kasih. Jadi bukan dibawa kepada kemauannya sendiri, tapi ini tuntutan dari guru sejatinya, itu Yesus Kristus. Itu dia bawa. Jadi bukan membawa kepada dirinya, dia bawa orang kepada kebenaran sejati. Jadi tentu saja mengapa bisa seperti ini, ya? Mengapa? Karena melalui doa, mendengarkan Tuhan, seperti Bunda Maria. Jadi ada contoh Lukas itu. Lalu juga melalui penebusan dosa yang panjang, pengakuan dosa berjam-jam. Ya. Dan di atas segalanya yang memberi kekuatan bagi dia. Tadi juga dalam pesannya yang diuraikan oleh Ibu Evo, dalam perayaan Misa Kudus yang menjadi inti dari seluruh hidupnya. Tidak pernah dilewatkan Ekaristi sakit pun, dalam situasi apapun. Selalu Ekaristi menjadi pusat dari seluruh hidupnya. Dia sadar, inilah kekuatan yang tak tergantikan oleh apapun. Dan karena itu, ia selalu peka dan tanggap terhadap kebutuhan konkret sesamanya. Sama dengan Bunda Maria, bisa dibuka dalam Lukas 2. Bunda Maria menyimpan semuanya itu dalam hati. Di keheningan. Disinilah orang sekarang tidak begitu hening sekarang. Disimpan, direnungkannya. Maka ia mampu melihat peka atas kebutuhan orang lain. Ini kekuatan Padre Pio. Kita sering tergoda untuk percaya bahwa doa tidak diperlukan. Ada. Seperti yang saya katakan tadi. Seringkali kita tergoda. Kita cenderung berpikir bahwa masalah hidup hanya dapat diselesaikan melalui tindakan konkret. Maka sekarang banyak cari orang pintar. Dukun. Karena mereka butuh jawaban cepat, instan. Namun, Injil dan teladan para santo santa, terutama kesaksian Padre Pio, mengingatkan kita bahwa kesendirian, keheningan, tadi dikatakan meditasi itu, bahkan bersembunyi pun dapat secara efektif membantu orang lain. Lewat apa? Lewat doa kita. Ya. Jadi kita dapat membantu bukan hanya diri kita, karena ketika kita membantu orang lain, kita juga terbantu. Itu sebenarnya dampaknya kan. Maka Padre Pio mengapa bisa bertahan sampai 50 tahun stigmata itu? Karena dia justru ketika mendoakan orang, dia mampu mengalami penderitaan itu. Menyatukan dengan Kristus. Di situ hebatnya. Maka kadang-kadang kita mengalami sakit atau masalah, ketika kita mampu menerima itu, menyatukan dengan Kristus, maka kita tidak mengeluh, kita tidak bersungut-sungut. Mengapa aku Tuhan yang mengalami ini? Tidak. Di situ kuncinya. Ketika kita sudah menyatu dengan Yesus, Sang Gembala yang baik. Dan itu yang dialami oleh Padre Pio. Sampai dia minta penderitaan itu bisa menyatu dengan dirinya. Jadi maka perhatikanlah Maria yang sambil merenungkan dalam hatinya peristiwa-peristiwa luar biasa yang akan dialaminya, selalu peka dan tanggap terhadap kebutuhan konkret sesama. Itu luar biasa. Maria, ketika dia mendapatkan juga kabar bahwa dia mengandung, lalu Elizabeth saudarinya juga mengandung 6 bulan, dia datang ke sana. 3 bulan. Jadi bukan untuk kepentingannya, kepentingan orang lain. Itu Bunda Maria luar biasa. Dan inilah yang
dialami juga oleh Padre Pio. Kepekaan itu luar biasa. Santo Fransiskus Assisi, doanya sangat terkenal juga ini. Ya, ini doa sembah sujud. Dia katakan, dia secara bukan hanya saya, dia selalu mengatakan kami. Ya, dia selalu mengikutkan orang lain. Kami menyembah Engkau Tuhan di sini dan di semua gerejamu yang ada di seluruh dunia. Dan kami memuji Engkau sebab Engkau telah menebus dunia dengan salibmu yang suci. Dia selalu doakan ini. Ya. Mengapa? Karena inilah doa penyembahan yang benar. Itu juga diambil ya kekuatan dari tadi doa Bapa kami. Ya. Memuliakan Allah dulu. Ya. Jadi contoh-contoh doa seperti ini akan membantu kita mengakui kebesaran Allah. Ya. Dan ini konkret. Karena kita melihat langsung bahwa Yesus telah menebus kita di kayu salib. Itulah cinta yang terbesar. Menyerahkan seluruh hidupnya demi keselamatan kita. Dari saudaraku yang terkasih, kita sudah melihat sebagian dari, saya tidak tuntas kita lihat mengenai makna doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus dalam teks tadi yang kita dengarkan. Lalu bagaimana Padre Pio menghayati itu dalam seluruh hidupnya. Dia bagikan kepada kita. Tidak tuntas malam ini, itu sebagian dari apa yang dia lakukan. Termasuk dengan pendirian rumah sakit itu kan, yang sangat terkenal. Itu buah dari kepeduliannya meringankan penderitaan sesama. Itulah warisan yang ditinggalkannya. Maka mari kita belajar itu, jangan lagi hanya berdoa, hendaknya kita menjadi pendoa. Bukan terutama untuk diri kita, tapi demi kebutuhan orang lain. Ya, kita doakan setiap malam itu kan, untuk siap untuk kita mendoakan orang lain, bahkan seluruh dunia. Ya, sama juga Benediktin yang mengkhususkan diri penuh itu mendoakan seluruh dunia, mendoakan seluruh gereja, bahkan orang-orang jahat pun doa. Maka mereka disebut jantung gereja. Makanya juga hendaknya kita bukan hanya dikhususkan untuk mereka, dengan kita semua juga menjadi murid Kristus, seperti Padre Pio anjurkan. Mari kita menjadi pendoa, bukan hanya berdoa. Maka mari kita tutup dengan doa kepada Santo Pio oleh Santo Yohanes Paulus II. Dipersilakan. Doa kepada Santo Pio oleh Santo Yohanes Paulus II. Padre Pio yang terkasih dan rendah hati, ajarkanlah kami mohon kerendahan hati, agar kami dapat dihitung di antara anak-anak kecil dalam Injil, yang kepadanya Bapa berjanji untuk mengungkapkan misteri kerajaannya. Bantulah kami untuk berdoa tanpa henti, meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang kami butuhkan, bahkan sebelum kami memohon kepadanya. Berikanlah kepada kami mata iman yang akan mampu mengenali wajah Yesus dalam diri orang miskin dan yang menderita. Teguhkanlah kami pada saat pertempuran dan cobaan, dan jika kami jatuh, perkenankanlah kami mengalami sukacita sakramen pengampunan. Berikanlah kepada kami kasih sayang yang lembut kepada Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami. Sertailah kami dalam ziarah duniawi kami menuju tanah air yang diberkati. Kami berharap agar dapat tiba di sana untuk merenungkan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu atas doa yang sangat indah ini. Maka
Sampai di sinilah pembelajaran yang bisa saya bagikan dan saya kembalikan kepada terima kasih atas semuanya. Saya kembalikan kepada Ibu Evo. Terima kasih. Terima kasih Padre Fidelis untuk pembelajaran pada malam hari ini yang menguatkan kita kembali untuk memahami berdoa dan pendoa. Ya,